Dan kemudian kita masuk ke chapter yang sebenarnya, yaitu terang samar, chapter bab 36. Apa yang dimaksud dengan terang samar? Sesungguhnya kita setiap orang tahu bahwa di dalam diri kita ada roh suci kita. Roh suci kita adalah merupakan kapasitas sejati kita, adalah merupakan kekuatan hidup kita. Kalau kita mengikutinya, sesungguhnya walaupun pada saat ini tidak terlihat, tetapi kalau kita mengikutinya, kalau kita memahaminya, kita meyakininya, kita melaksanakan sesuai dengan hati sejati kita, akan perlahan-lahan akan muncul terang yang benderang, terang yang semakin besar, kapasitas yang semakin besar. Maka akan menjadikan suatu terang yang benar-benar terang. Tapi pada saat sekarang ini, kenapa Lao Tzu beliau mengatakan ini adalah terang yang samar? Karena keyakinan kita terhadap jati diri kita yang sesungguhnya itu masih juga samar, masih juga belum benar-benar kita pahami. Dalam bab 36 ini adalah menceritakan tentang dualisme atau yin yang. Menutup dan membuka saling terkait. Menutup dan membuka itu adalah menutup itu adalah yin, membuka itu adalah yang. Bisa diartikan demikian. Jadi kalau sesuatu itu sudah mencapai yang paling maksimal, maka akan berubah jadi yin. Sesuatu yang sudah mencapai yin atau negatif yang maksimal akan berubah menjadi yang. Jadi menutup dan membuka itu saling terkait. Sesuatu seperti satu koin dengan dua muka. Setelah depan kemudian ada belakang. Setelah putar belakang kemudian kembali ke depan. Jadi ini adalah sesuatu yang saling terkait. Apabila seseorang bisa memahami hakikat ini, maka dia tidak akan diputar-putar oleh yin atau yang. Pada saat misalnya dalam hidup ini, ketika senang, senangnya berlebihan. Ketika sedih, larutnya bukan main. Tidak demikian. Karena kalaupun kita sedih sampai yang paling sedih sekalipun, toh sampai titik itu kita nggak akan tahan. Kita tetap akan akhirnya melupakannya dengan pesta-pesta, dengan senang-senang, dengan mencari kesenangan yang tidak jelas. Tetapi cara hidup yang demikian melawan hakikat alam, maka dia akan merusak dirinya sendiri. Karenanya itu dalam chapter ini adalah memberitahu kita untuk mencari tengah harmonis. Hakikat yang seimbang di tengah-tengah itu. Tidak ke kiri juga tidak ke kanan. Karenanya itu dengan menyadari bahwa menutup dan membuka itu saling terkait. Kuat dan lemah itu saling mendukung. Seseorang tidak bisa dalam hidup ini memaksakan dirinya paling hebat, paling kuat. Bisa mengalahkan segalanya. Sebenarnya tidak bisa demikian. Ada kuat maksimal maka akan timbulkan lemah. Sesuatu yang bertahan sampai kepada titik terakhir dia akan menjadi lemah. Yang lemah itu kalaupun dia berusaha sampai maksimalnya dia akan jadi kuat. Jadi kuat dan lemah itu saling mendukung. Menerima dan memberi itu saling mengikuti. Jadi menerima, kita dalam hidup kita itu kita tidak hanya bisa memohon, oh saya mendapatkan terus, tetapi kita tidak memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita hanya mendapatkan, kita tidak memberi manfaat orang lain, maka yang kita dapatkan, yang kita terima juga akan terbatas. Kalau yang kita berikan kepada orang lain juga terbatas, kepada kehidupan ini juga terbatas, maka yang kita terima juga pasti akan terbatas. Sama juga dalam prinsip ini juga harus diambil jalan tengahnya. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa hakikat halus yang terang, artinya sebenarnya setiap orang bisa melihat ini, bahwa di dunia ini kita nggak ada kesempatan sama sekali melampaui
atau bersikap arogansi, menunjukkan bahwa kita paling hebat, paling kuat, atau kita paling sakti. Tidak bisa melampaui ini, karena hakikat ini tidak terlihat oleh kita, sangat halus, tetapi dia sangat terang, sangat jelas sekali, tidak ada yang bisa melawannya. Kemudian lembut bisa mengalahkan yang keras. Kenapa? Karena lembut itu tentunya akan lebih bertahan lama, dia lebih luas, lebih banyak energinya, lebih banyak tenaganya. Sedangkan kalau yang orang yang terlalu keras, kemauannya terlalu harus dituruti, keras kepala, dia akan melelahkan dirinya, dia akan memboroskan energinya. Kalau dia memboroskan energinya, tentunya akan titik di mana dia menjadi lemah, menjadi kalah. Kemudian luas bisa mengalahkan kuat. Kalau orang yang kuat itu dia juga sama, dia memboroskan energinya juga. Sedangkan kalau orang yang luas, dia bisa bersikap sederhana, bersikap fleksibel, dia pasti bisa mengalahkan yang kuat. Maka dikatakan bahwa kalau kita bisa menemukan hakikat di tengah-tengahnya, bukan yin juga bukan yang, bukan lembut juga bukan keras, bukan luas juga bukan kuat, juga bukan bukan menutup juga bukan membuka. Kita menemukan hakikat yang tengahnya, maka kita menemukan kapasitas roh suci kita. Kalau kita bisa menemukan kapasitas roh suci kita, berarti kapasitas roh suci kita adalah hakikat yang tidak berubah, adalah kebenaran yang tidak berubah, adalah kapasitas yang sejati. Misalnya contohnya polomiang tsuhui kita, kearifan kita, itu tidak akan ada habisnya, tidak ada pertentangannya. Ketika dibutuhkan dia muncul, ketika nggak ada dia netral. Jadi tidak ada di dalam pengaruh dualisme. Apabila bisa demikian, maka seseorang akan seperti ikan yang tidak meninggalkan air. Ikan harus hidup di air. Kalau ikan tidak hidup di air, sesaat saja dia akan mati. Manusia kalau tidak hidup di dalam tao, tidak hidup di dalam kapasitas tao, dia akan sangat menderita sekali. Hidupnya itu tidak akan ada arah. Karenanya itu dikatakan senjata perang tidak boleh dipamerkan. Yang dimaksud dengan senjata perang tidak boleh dipamerkan adalah arogansi diri kita, ataupun mungkin kepintaran seseorang yang merasa dirinya pintar, memandang dirinya terlalu tinggi, itu sesungguhnya tidak perlu dipamerkan, karena itu namanya cari gara-gara. Itu namanya di dunia ini nggak ada gunanya, karena hakikat yang sesungguhnya bukan yang bisa membuat kita nyaman, bahagia, dan tentram, bukanlah yang sesuatu yang bersifat arogansi atau sesuatu yang dipamerkan. Misalnya saya memamerkan bahwa saya kuat, saya memamerkan kalau saya ini bisa mengalahkan segalanya. Tetapi di dunia ini hal seperti itu tidak ada gunanya. Sama seperti satu negara, senjata perangnya tidak boleh dipamerkan. Mengapa? Karena senjata perang itu sebenarnya untuk melakukan kejahatan. Karena senjata perang itu digunakan untuk membunuh orang. Ketika kita pamerkan, maka dinamakan tidak bermoral, tidak pantas. Begitu juga arogansi kita, begitu juga dengan keras kepalanya kita, begitu juga pamer kekuatannya kita, itu sesuatu yang tidak pantas dipamerkan. Dan apabila tidak sengaja dipamerkan, maka kita harus cepat-cepat memperbaiki dan menariknya kembali. Sebagai contohnya adalah bahwa manusia seharusnya hidup di dunia ini, dikatakan dari dahulu Lao Tzu selalu menyampaikan kepada kita seorang pembina itu harus ting tian li ti. Ting tian li ti yaitu menjunjung langit dan menapak bumi. Jiao ta si ti. Jadi kita menapak bumi. Cara hidup yang benar itu adalah seperti itu. Jadi ting tian li ti.
Apa yang dimaksud dengan liti? Liti itu adalah menapak bumi. Bahwa apapun yang kita lakukan tidak sembarangan. Kita lakukan dengan benar-benar mengandalkan nurani, mengandalkan hati sejati kita. Benar-benar tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Benar-benar tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Benar-benar bisa kita tanggung jawabkan kepada langit dan bumi. Seperti itu. Misalnya saja, kalau seseorang bisa mengandalkan kapasitas dari kearifan dia, Polomiao Tsuhoi dia dimunculkan, dia baru bisa bertanggung jawab kepada langit dan bumi. Tetapi apabila seseorang tidak bisa, maka dia terpaksa harus menggunakan kepintarannya. Bila seseorang sudah terbiasa menggunakan kepintaran dia, maka dia tidak akan bisa tinggi lagi. Dia tidak akan bisa menjunjung langit dan menapak bumi. Mengapa demikian? Karena semua pendapat dia itu adalah sudut pandang pribadi. Itu adalah keinginan pribadi. Dia tidak mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Jadi kita ambil contoh bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini adalah bisa dipercaya. Dalam hubungan kita itu bisa dipercaya itu merupakan semua landasan. Kalau kita dalam menghadapi orang tua bisa dipercaya, itu namanya kita berbakti. Di dalam kita menghadapi pertemanan bisa dipercaya, itu namanya kita setia kawan. Di dalam persaudaraan kita bisa dipercaya, itu namanya kita punya toleransi persaudaraan yang baik. Jadi bisa dipercaya, salah satunya adalah bagian yang penting dari sesuatu yang kita harus terapkan untuk kita bisa menapak bumi. Tetapi dari kecil anak-anak sudah belajar berbohong. Misalnya sebenarnya semua orang kalau mau pakai nurani, nggak ada orang yang suka berbohong, karena orang pasti tidak suka dibohongi. Jadi misalnya contohnya saja, tadinya kita tidak mau berbohong, tetapi kemudian kita berpikir kalau saya tidak berbohong nanti saya tidak diakui, saya dimarahi, atau saya akan kena akibat apa. Karenanya itu dari kecil kemudian anak-anak terpaksa mengambil resiko berbohong. Disitulah hidup itu menjadi tidak menapak bumi lagi. Kenapa? Karena dia sudah memulai sesuatu yang dia anggap benar tapi sebenarnya salah. Sekali melakukan kebohongan, maka dia harus menutupi dengan 10 kebohongan. 10 kebohongan itu harus ditutupi dengan puluhan kebohongan lainnya. Kebohongan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, terus-menerus, itu akan membuat orang kakinya tidak menginjak bumi, kepalanya tidak menjunjung langit. Itu dinamakan apa? Itu namakan kehidupannya mengawang. Kehidupannya tidak didukung oleh langit dan tidak didukung oleh bumi. Karena itu apabila kita punya kebiasaan untuk bersikap palsu, bahkan itu white lies itu bohong putih ya, bohong yang kita anggap tidak menyakiti orang lain, bohong karena kita ingin menghindar dari satu hal. Tetapi pada dasarnya kalau kita renung kembali, kebohongan seperti itu akan mencemar nurani kita, akan menghambat keluarnya hati sejati kita, akan menutupi kapasitas kita yang sebenarnya. Karenanya itu menciptakan satu yang palsu, kemudian menciptakan kepalsuan kehidupan dengan cara yang menciptakan kepalsuan berikut dan berikutnya, sesungguhnya lama-lama kita menjadi jauh dari nurani kita. Kita menjadi jauh dari kapasitas kita. Kita menjadi tersesat di dalam penderitaan kita. Karenanya itu dikatakan seperti ikan yang tidak meninggalkan air. Sesungguhnya seorang pembina tidak sembarangan untuk meninggalkan nuraninya sendiri. Konfusius beliau sendiri mengatakan Tao itu tidak menjauh dari manusia, tetapi manusia sendiri yang tidak sadar dan kemudian menjauh dari Tao. Lalu ada Mengzi, beliau mengatakan bahwa
Di dunia ini orang kehilangan seekor hewan peliharaan saja bisa mencarinya. Tetapi mengapa kebanyakan manusia bahkan kehilangan nuraninya tidak berasa punya keinginan untuk mencarinya? Mengapa bisa demikian? Karena manusia di dunia ini tidak mau mengakui kesalahan cara hidupnya. Seandainya kita mau jujur, kita mengakui, oh saya punya kebiasaan mengentertain, kebiasaan menciptakan kebohongan, saya harus hentikan. Saya harus mengeluarkan kapasitas sejati saya mulai sekarang, saya tidak mau lagi cara hidup seperti itu. Kita rubah secara bertahap. Ketika kita mau mulai berpikir, baru berpikir untuk mau berbohong atau mulai mau mencoba untuk berbohong, kita stop diri kita, dan dengan resiko apapun kita berkata jujur. Resiko itu tetap adalah merupakan bagian dari proses, tidak merupakan sesuatu yang pasti dan harus ditakuti. Karena kalau kita melakukan kebaikan, kalau harus mendatangkan resiko yang tidak baik, itu adalah karma kita harus ikhlas. Tetapi ketika kita melakukannya berkali-kali, maka tidak akan ada lagi, pasti tidak akan ada lagi karma buruk, semuanya akan lewat dan akan menjadi yang terbaik. Karenanya itu dikatakan sangat penting sekali kita hidup dengan benar-benar menapak bumi, dengan tidak sesat, dengan benar-benar paham kepada apa yang kita perbuat, bukan hanya terus mencari pengakuan di luar atau menyalahin orang di sekeliling kita, bukan demikian, tetapi adalah kembali mencari kesalahan diri kita sendiri, introspeksi kepada diri kita sendiri agar bisa mengeluarkan kapasitas sejati kita dan bisa hidup dalam keleluasaan seperti ikan yang hidup di dalam air, begitu leluasa. Air, ikan sangat membutuhkan air. Seperti kita sangat membutuhkan kembalinya kapasitas kebudahan kita, agar kita di dunia ini pun bisa leluasa dan bisa kembali ke nirwana pada kesempatan berikutnya, tidak melulu bertumbuh lahir. Ada satu, Hoshe ingat ada satu kali Lao Tzu beliau mengatakan, Mingsi, guru sejati itu ada di mana? Guru sejati itu ada pada diri kita sendiri. Setelah Lao Tzu memberikan petunjuk suci kepada kita, maka yang harus menyadari diri kita adalah menyadari kapasitas dari roh sejati kita. Yang harus menyadari diri sejati kita itu adalah diri kita sendiri. Karenanya itu, kalau kita tidak mencarinya ke dalam diri kita, maka kita itu hanya karena kita tidak mau mengakui pici mauping kita. Kalau kita sudah mau mengakui bahwa pici mauping kita ini bisa gampang kita rubah karena bukan jati diri kita yang sebenarnya, maka kearifan yang sesungguhnya pasti bisa dimunculkan. Buddha juga menyampaikan satu kata untuk penutup, bahwa manusia di dunia ini lebih suka dibodohi atau dibohongi daripada dinasehati. Misal contohnya saja, kalau kita sedang curhat kepada orang lain atau kepada seseorang, kalau orang itu mengatakan kepada kita sesuai yang kita inginkan dia berucap, misalnya, kamu tuh kasihan, ya kamu itu memang harusnya kamu marah, harusnya kamu tidak terima semua keadaan ini. Itu adalah semua ucapan yang kita ingin orang lain anwei woman. Walaupun kita tahu bahwa dia ngomong seperti itu hanya untuk mengentertain kita, hanya untuk menyenangkan kita, tetapi kita tetap senang mendengarnya. Walaupun kita tahu bahwa itu nggak ada manfaatnya, tetapi kita tetap senang. Tetapi di lain kesempatan, apabila kita minta pendapat kepada seseorang, terus ternyata orang itu malah memberikan kita nasihat yang panjang lebar, bahkan menegaskan kita kepada suatu hal yang harus kita lakukan. Hal itu belum tentu kita sukai. Bahkan mungkin orang itu sudah berkata sampai 1 jam, 2 jam pun kita hanya akan meremehkannya. Mengapa bisa demikian? Karena kita masih mempertahankan kita punya pici mauping. Bahkan ketika ada seseorang yang setiap saat, apabila dia setiap saat memohon kepada Buddha dengan hal yang sama, Buddha menasehati dengan hal yang sama, dan dia tetap nggak mau melepas penderitaannya, nggak mau lepas perangai dan kebiasaan buruknya. Dia tetap lagi memohon, setiap kali menderita memohon.
lama-lama kebanyakan memohon sama Buddha, Buddha juga bisa geleng-geleng. Ini orang sebenarnya memang berniat menderita apa berniat keluar dari penderitaan. Jadi itulah yang dikatakan kita tersesat karena kita tidak punya niat yang sungguh-sungguh untuk mau mengeluarkan kapasitas sejati kita. Belum ada niat yang sungguh-sungguh untuk meyakini dan memperbaiki seluruh perangai dan kebiasaan buruk kita. Semoga bab ini bisa memberikan bantuan yang mencerahkan kita semua dan masih berapa lama? Kira-kira waktunya masih ada 3 menit. Jadi Hoshe menambahkan dengan satu cerita penutupan, yaitu ada satu kali Moggallana ketika sampai di tepi sebuah sungai, beliau bertemu dengan 4 orang, 4 makhluk ya, makhluk peta, makhluk alam setan kelaparan. Jadi begitu makhluk peta ini ingin minum air ke sungai dan melihat Moggallana sedang duduk, mereka itu penasaran melihat cahaya dan ketentraman dari Moggallana. Lalu yang satu datang dan bertanya kepada Moggallana, mengatakan bahwa dia setiap kali kalau mau ngambil air itu dia minum itu akan mendidih di tenggorokannya dan menyebabkan dia sakitnya bukan main. Dia bertanya kepada Moggallana, mengapa demikian? Moggallana mengatakan kehidupan lampau dia adalah seorang paranormal penipu. Jadi dia selalu mencari uang dengan menipu orang bahwa dia sakti. Dia mencelakakan orang dengan mengaku sakti. Kemudian yang kedua datang dan bertanya, mengapa bahwa dia punya tenggorokan kecil dan dia punya perut itu besar sebesar gentong, tetapi setiap kali dia makan dia akan tersendak, dia nggak bisa makan. Lalu Moggallana menjelaskan bahwa kehidupan lampaunya dia adalah seorang koruptor. Lalu ada satu lagi yang datang yang bertanya kepada dia bahwa mengapa kepalanya itu sangat besar sehingga sangat menyengsarakan tubuhnya kecil, kepalanya sangat besar. Moggallana menjelaskan bahwa kehidupan lalunya dia adalah tukang jagal. Lalu yang terakhir juga bertanya kepada Moggallana, yaitu mengapa dia selalu merasa kesakitan, selalu merasa kalau dia makan apapun dia selalu merasa tubuhnya itu seperti tersayat-sayat kesakitan. Lalu Moggallana mengatakan bahwa kalau ini Hoshe salah, yang ini yang merupakan tukang jagal. Yang terakhir itu dia juga melakukan satu karma lainnya, Hoshe lupa. Jadi begitulah dari sini kita belajar bahwa kehidupan ini sangat penting. Kita mungkin meremehkan sedikit kesalahan kita bahwa saya cuma melakukan kesalahan kayak gini kok nggak apa-apa, tetapi lihatlah akibatnya ternyata pada kehidupan berikutnya itu sangat luar biasa menderita sekali. Jadi Hoshe belajar sampai di sini, semoga bermanfaat. 谢谢老母大慈大悲，万仙菩萨慈悲，谢谢各位点师慈悲，谢谢para bijaksana sekalian, 感恩，谢谢。